Semoga di hari Minggu sukacita ini kita boleh mengalami sukacita karena diterima, diampuni, dan dipulihkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita masuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau biasa disebut sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Dan bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Refleksi tentang kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Mari kita melihat konteks Injil hari ini. Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32 menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Perumpamaan ini menggambarkan kasih karunia dan pengampunan Tuhan terhadap anak-anaknya yang tersesat. Di dalam ayat 1-3 menggambarkan latar belakang perumpamaan anak yang hilang itu. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mengeluh karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Yesus menjawab dengan menyampaikan satu perumpamaan tentang domba yang hilang, dan pada akhirnya juga tentang dirham yang hilang dan perumpamaan anak yang hilang. Selanjutnya di dalam ayat 11-12 kita boleh diajak untuk mengenal karakter-karakter di dalam perumpamaan anak yang hilang. Seorang ayah yang memiliki 2 putra dan anak yang lebih muda yang bungsu datang minta warisannya, dan ayah memberikan bagian yang sebenarnya adalah milik dia, warisannya itu, kepada si bungsu, dan pada akhirnya dia pergi meninggalkan rumah dan ayahnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada ayat 13 sampai dengan 16, menggambarkan si bungsu pada akhirnya dia memboroskan harta yang sudah diberikan oleh ayahnya dengan hidup berfoya-foya. Ketika hartanya habis, anak itu menjadi miskin, melarat, dia kelaparan. Maka dia terpaksa harus bekerja sebagai penggembala babi. Ayat 17-20 melukiskan pertobatan anak yang hilang ini. Si bungsu menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Anak itu berencana untuk minta maaf kepada ayahnya, dan dia meminta supaya
menjadi seorang pelayan ayahnya. Dalam ayat 21 sampai dengan 24, kita melihat bagaimana sambutan ayah terhadap anaknya yang hilang ini. Ayahnya melihat anaknya dari jauh dan berlari untuk menyongsong dan menyambut putranya ini. Ayahnya memeluk anaknya, mencium anaknya. Anaknya itu minta maaf kepada ayahnya. Tetapi ternyata ayahnya tidak memperdulikan kesalahannya. Pada ayat 25 sampai dengan 32, kita melihat reaksi anak yang lebih tua, anak sulung, terhadap sambutan ayah yang begitu luar biasa terhadap putranya yang hilang, saudara bungsunya. Si sulung merasa tidak adil karena ayahnya tidak pernah mengadakan pesta untuknya. Tapi pada akhirnya ayahnya menjelaskan bahwa saudaramu yang hilang telah kembali, dan inilah alasan bagi kita untuk bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sini kita mau menangkap benang merah sebagai titik simpul refleksi kita. Kita mau merenungkan bersama bahwa perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan kasih karunia Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Tuhan tidak memandang dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah ini adalah rahmat yang sungguh luar biasa bagi kita. Allah sungguh mengasihi kita tanpa batas. Ayah di dalam perumpamaan ini yang memaafkan anak yang hilang, yang pergi meninggalkan rumah, dan dia menerima kembali dengan sukacita, menunjukkan kepada kita pengampunan Tuhan yang tanpa batas. Tuhan rela menerima kembali kita. Siapapun yang kembali kepadanya diterima, diorangkan. Pesta yang diadakan oleh ayah ini bagi anaknya yang hilang mau melambangkan kepada kita penerimaan kembali. Ada rekonsiliasi antara kita dan Allah. Dosa memutuskan relasi kita dengan Tuhan dan sesama, tetapi berkat pengampunan Tuhan kita bisa mengalami kembali damai, kita bisa mengalami kembali diorangkan, kita bisa diampuni. Anak yang hilang sungguh menyadari kesalahannya, dan dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti punya kelemahan, punya kekurangan, punya masa lalu. Tetapi ternyata pertobatan yang keluar dari hati yang dalam memampukan kita untuk bisa berdamai dengan Tuhan dan sesama. Dan pada akhirnya, perumpamaan ini juga menggambarkan kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh diberikan bagi siapa saja yang kembali. Tuhan sama sekali tidak memandang kelemahan dan dosa kita, tetapi Tuhan memandang niat baik kita, kesediaan kita, kemauan kita,
komitmen kita untuk kembali pulang ke rumah. Kembali ke rumah hati Tuhan yang berbelas kasih. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas ini bisa juga kita terima dan kita alami kalau kita mau betul-betul kembali dengan hati yang tulus, dengan kemauan dan komitmen untuk berubah. Karena bagi Tuhan selalu ada jalan untuk pulang. Mari kembali kepada hati Bapa yang penuh kasih. Di sanalah rumah kita. Rumah hati Bapa yang berbelas kasih, yang menerima setiap anaknya yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga di hari Minggu sukacita ini kita boleh mengalami sukacita karena diterima, diampuni, dan dipulihkan. Mari kembali ke rumah Bapa, Bapa yang penuh kasih, hati Bapa yang siap menerima siapa saja. Jangan terlambat, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Inilah saatnya kita pulang, kita kembali ke hati Bapa yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.